apresiasi perjuangan para pemain, walaupun mereka setelah banyak dihujat meskipun menang atas Kamboja dan juga Filipina, pelatih timnas Indonesia Indra Safri ungkapkan alasan mengapa timnas Indonesia bermain buruk di dua pertandingan meskipun memenangkan pertandingan. Tak ingin posisinya tergeser di timnas U19. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update berita menarik dari timnas Indonesia tentunya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia U19 berhasil meraih hasil poin penuh di dua pertandingan Piala AFF U19 2024. Ya, timnas Indonesia U19 di laga perdananya berhasil menumbangkan skuad Filipina dengan skor telak 6-0. Lalu di pertandingan kedua timnas Indonesia U19 bersuah Kamboja U19, tim besutan Indra Safri tersebut berhasil kembali mengamankan 3 poin usai memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Alhasil dengan hasil tersebut, timnas Indonesia kini berada di puncak klasemen grup A dengan raihan 6 poin dari 2 pertandingan dengan selisih gol plus 8. Hal itu pun membuat asa timnas Indonesia untuk lolos ke babak semifinal terbuka lebar. Bahkan skuad pasukan Garuda Muda itu sudah melangkahkan satu kakinya ke babak semifinal. Namun ada yang menarik di tengah kelolosan timnas Indonesia ke babak semifinal. Ya, walaupun memenangkan 2 pertandingan dan mampu lolos otomatis ke babak semifinal, namun progres permainan timnas Indonesia U19 banyak menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya di 2 laga timnas Indonesia walaupun memenangkan pertandingan, permainan skuad pasukan Indra Safri dinilai belum standar timnas Indonesia dan masih terkesan buruk. Sebut saja saat timnas Indonesia menghadapi Kamboja, hampir-hampir saja para pemain timnas Indonesia dibuat frustasi. Mereka bermain sangat buruk di babak pertama hingga tak mampu menciptakan gol dan harus ditahan imbang 0-0 di babak pertama oleh Kamboja. Lalu di babak kedua, beruntungnya skuad pasukan timnas Indonesia U19 mampu menciptakan 2 gol kemenangan atas Kamboja. Usai kedua pertandingan tersebut pun banyak fans dan juga pecinta sepak bola tanah air yang mengkritik kinerja pelatih timnas Indonesia U19 Indra Safri terkait permainan timnas Indonesia yang dinilai sangat buruk dan masih belum standar timnas Indonesia. Bahkan ada yang menyebut pelatih timnas Indonesia U19 Indra Safri harus segera digantikan jika ingin timnas Indonesia mampu berbicara banyak di kancah Piala AFF kelompok umur. Menanggapi hal tersebut, pelatih timnas Indonesia U19 Indra Safri pun memberikan komentar dan mengakui kesalahan strateginya dalam 2 pertandingan menghadapi Filipina dan juga Kamboja. Hal itu ia utarakan setelah timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan menghadapi Kamboja beberapa waktu lalu. Tentu saja tetap saya mengapresiasi perjuangan para pemain untuk hari ini. Saya sendiri pikir mereka sudah berjuang untuk bisa memenangkan pertandingan walaupun sulit, kata Indra Safri usai pertandingan menghadapi Kamboja. Indra Safri pun mengakui dan mengungkapkan kunci akhirnya skuad Garuda bisa memenangkan pertandingan walaupun sangat kesulitan saat menghadapi Kamboja. Ya, ada beberapa pemain yang dirasa masih kurang maksimal performanya. Namun Indra Safri memaksakan untuk memasang starter pemain tersebut. Sebut saja rekan kakak yang beberapa pertandingan dinilai masih kurang maksimal namun masih menjadi starter. Padahal ada Jens Revan yang bermain cukup baik di 2 pertandingan timnas Indonesia U19. Dan ada pula Welber Jardim yang selalu dicadangkan. Padahal masuknya Welber Jardim di 2 pertandingan timnas Indonesia U19 sangat merubah permainan dan menuju ke arah positif dan mampu membawa skuad Indonesia memenangkan pertandingan di 2 laga perdana.
Padahal sejatinya Coach Indra Safri beberapa waktu lalu mengatakan akan merombak sekuatnya saat menghadapi Kamboja usai menghadapi Filipina. Namun nyatanya kedua pemain kunci yaitu James Revan dan juga Welber Jardim nampak dimasukkan di babak kedua. Entah apa yang berada di pikiran Coach Indra Safri saat itu. Tentu saja ini mungkin kesalahan taktik dan saya agak terlambat untuk mengganti dan merotasi pemain di babak kedua saat menghadapi Kamboja, katanya lagi menambahkan. Nampaknya kesalahan tersebut tak bisa diulangi lagi untuk babak semifinal jika ingin Indonesia mampu berbicara banyak. Apalagi kandidat kuat yang akan dihadapi seperti Thailand dan juga Australia bermain cukup baik di Piala AFF U19 2024 kali ini. Jadi bagaimana menurut kalian?